Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufa Maulana Wardana dengan NIM 24512023. Saya dari Fakultas Teknik Sipil dan Perancangan jurusan Arsitektur. Di sini saya membaca buku Adab di Atas Ilmu 4 yang berisi etika fatwa, pemberi fatwa, dan peminta fatwa karya Imam Nawawi. Buku ini membahas tentang adab dan etika dalam proses fatwa, baik dari sisi mufti atau pemberi fatwa maupun sisi muftafi atau peminta fatwa. Imam Nawawi menekankan bahwa buku ini bukan hanya perkara hafalan atau pengetahuan, tetapi juga harus disertai adab, yaitu sikap dan etika dan menyampaikan serta menerima ilmu agama. Poin-poin utama dari buku ini, yang pertama, syarat seorang mufti atau ulama yang berfatwa. Yang kedua, adab mufti dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kewajiban kehati-hatian dalam menyampaikan hukum agama. Yang keempat, etika peminta fatwa dalam bertanya, niat dan adab terhadap ulama. Yang kelima, bahaya berfatwa tanpa ilmu. Buku ini sangat relevan dalam konteks kekinian, di mana banyak orang merasa mampu menjawab persoalan agama tanpa kapasitas keilmuan yang memadai. Imam Nawawi ini menekankan pentingnya integritas ilmiah dan akhlak sebelum seorang boleh berfatwa. Hal ini menjadi pengingat keras terhadap fenomena cepat-cepat berfatwa yang marak di era media sosial. Namun, dari sisi penerapan kontemporer, sebagian pembaca mungkin merasa buku ini terlalu normatif, akan lebih kuat jika disertai studi kasus modern atau penerapan adab-adab tersebut di dalam dunia digital atau internet saat ini. Untuk struktur buku ini umumnya teratur dan sistematis, khas karya ulama klasik, dimulai dari muqaddimah, dilanjut dengan pembahasan berjenjang, syarat-syarat mufti, etika mufti, kemudian berpindah ke etika mustafi. Hal ini memudahkan pembaca untuk memahami topik secara menyeluruh dari buku ini. Namun, karena buku ini adalah terjemahan dari teks klasik, struktur argumentasinya kadang-kadang terasa seperti buku modern yang sangat eksplisit dalam membagi subbab. Jika melihat dari versi terjemahan, buku yang digunakan umumnya cukup formal, namun mudah dipahami meskipun kadang terasa kaku karena berusaha mempertahankan kesetiaan pada bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Beberapa istilah fikih perlu dijelaskan dengan catatan agar pembaca awam tidak kebingungan. Penyampaian Imam Nawawi sendiri dalam karya aslinya penuh dengan kehati-hatian, kerendahan hati, keilmuan yang tinggi tetap terasa dalam versi terjemahan. Buku ini tidak dimaksudkan untuk kreatif dalam artian gaya populer atau naratif, tapi justru menonjol dalam kedalaman pemikiran dan keaslian pendekatan. Kreativitas terlihat dari cara Imam Nawawi menggabungkan dalil syar'i, pendapat ulama, dan pengalaman sendiri dalam menjelaskan etika fatwa. Untuk ukuran karya klasik, pendekatan Imam Nawawi ini bisa dikatakan visioner karena membahas sisi etik yang justru terbaikan dalam banyak karya fikih lainnya yang lebih teknis. Jadi kesimpulan dari buku Adab di Atas Ilmu 4 ini adalah buku ini penting bagi siapa saja yang ingin belajar dan mengajar ilmu agama. Ia menekankan bahwa adab dan akhlak harus mengiringi ilmu, khususnya dalam konteks memberi fatwa dan menerima fatwa. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pelajar, ustadz, atau siapa saja yang terlibat dalam kursus suatu hukum Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.